Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa. Hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita masih diberikan sehat walafiat. Dan tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang saat ini, yakni agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya liyaumil akhir nanti, amin. Saya Nurliza dengan NIM 226111008 dari kelas 3A Sastra Inggris Fakultas Adab dan Bahasa. Saya di sini berbicara dengan tujuan mengampukan tugas review filsafat ilmu sekaligus berbagi sedikit pengetahuan mengenai filsafat ilmu dan arahan pengembangan Pancasila. Jadi, studi filsafat ilmu menunjukkan bahwa Pancasila itu tidak hanya sekedar seperangkat prinsip, tetapi juga memiliki ajaran dan nilai yang mendalam. Salah satu nilai yang diungkapkan adalah menumbuhkan rasa hormat sesama manusia. Dan hal ini menandakan bahwa Pancasila mengajarkan kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi, filsafat ilmu membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga merupakan sumber pengetahuan dan konsep kebangsaan. Nah, studi ini menggarisbawahi bahwa pentingnya menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia khususnya. Ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya relevan sebagai landasan ideologis, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari hasil studi filsafat ilmu ini menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu memiliki dampak pada kehidupan masyarakat secara aksiologi. Dengan kata lain, nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku, tindakan masyarakat itu sendiri. Nah, ini mencerminkan pentingnya pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam membentuk sikap atau karakter atau tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi, studi ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama dalam konteks korupsi. Dengan menggunakan filsafat ilmu ini, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya sebagai retorika, melainkan juga dapat diaplikasikan, diimplementasikan sebagai solusi konkret terhadap masalah sosial seperti korupsi ini. Nah, dari pembahasan ini juga bahwa filsafat ilmu itu menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai solusi untuk masalah-masalah bangsa. Jadi pemahaman ini dianggap sebagai kunci utama dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, dari pembahasan ini menyiratkan bahwa hasil studi filsafat ilmu itu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis dalam membentuk kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi konsep-konsep aksiologi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam tindakan nyata masyarakat. Studi filsafat ilmu sendiri ini menunjukkan bahwa etika Pancasila yang mencangkup nilai-nilai seperti keadilan, seperti gotong royong, dan kepatutan harus menjadi pijakan utama dalam tindakan pemerintah. Ini termasuk penegakan hukum yang adil dan penanganan tata kelola yang baik dalam lembaga-lembaga legislatif. Masyarakat perlu diberdayakan, perlu pengimplementasian untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pendidikan ini harus
dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam kurikulum sekolah, pelatihan pegawai publik, dan program-program pembinaan masyarakat guna sebagai pendidikan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan bangsa yang demokrasi juga. Maka dari itu, filsafat ilmu itu menyoroti peran penting masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pemberantasan korupsi juga. Nah, peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan peran aktif dalam proses pembangunan dapat mengurangi celah untuk praktek korupsi. Jadi secara keseluruhan hasil studi filsafat ilmu tentang nilai-nilai Pancasila menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi studi ini itu memberikan landasan teoritis yang kuat dan praktis untuk menghadapi masalah sosial, terutama korupsi itu tadi. Karena di Indonesia sendiri di pertengahan tahun ini banyak sekali korupsi, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengungkap di tahun ini tuh sejumlah 344 lembaga legislatif itu telah menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Jadi hasil studi itu menekankan pentingnya penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban yang jelas akan memberikan dorongan positif untuk mencegah praktek korupsi itu. Dan studi ini tuh menekankan pentingnya mengakui dan menggali kearifan lokal dan budaya dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah, nilai-nilai lokal yang sejalan dengan Pancasila itu dapat menjadi sumber daya yang kuat untuk memperkuat integritas dan moral masyarakat. Mungkin hanya itu dari saya, Nurliza. Apabila ada salah kata atau tindakan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Semoga nilai-nilai Pancasila ini dapat diterapkan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.